Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Senin 20 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Ratusan buruh di kota Cilegon deklarasikan partai buruh di depan gedung pemerintahan kota Cilegon. Pesta Teluk Banten menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten. Wali Kota Serang hadiri kegiatan Festival Teluk Banten di Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, ratusan buruh dari Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Cilegon melakukan aksi deklarasi Partai Buruh yang lolos menjadi peserta pemilu 2024 mendatang di depan gedung Pemkot Cilegon. Melalui aksi tersebut, para buruh menyatakan dukungannya atas kehadiran partai berwarna oranye tersebut. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Ratusan buruh dari Forum Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Cilegon mendeklarasikan dukungannya terhadap partai buruh yang dinyatakan lolos ikut pemilu tahun 2024 mendatang. Aksi deklarasi ini dilakukan para pekerja industri itu di depan gerbang pemerintah Kota Cilegon pada hari Jumat 17 Februari 2023. Di hadapan massa, Ketua Forum Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Cilegon, Rudi Sahrudin menyatakan, buruh Cilegon bakal memenangkan partai buruh dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Deklarasi Persatuan Buruh ini sebagai bentuk dukungan total pekerja Cilegon terhadap partai berwarna orange itu. Sekretaris Exco Partai Buruh Kota Cilegon, Eko Purwanto mengungkapkan, kebijakan regulasi saat ini dirasakan kaum pekerja yang diterbitkan oleh produk politik. Eko memandang regulasi itu tidak berpihak kepada kaum buruh selaku salah satu penggerak ekonomi nasional dan kemajuan negara. Setelah melakukan deklarasi di depan kantor Wali Kota Cilegon, ratusan buruh ini menuju Kota Serang untuk dan diagendakan melaksanakan deklarasi Persatuan Buruh Banten di salah satu hotel di Kota Serang. Agenda deklarasi Persatuan Buruh Banten akan dihadiri oleh seluruh organ pendukung lahirnya kembali Partai Buruh, serta Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun akan hadir dalam acara tersebut. Demikian saya Abi dari Sam Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pesta Teluk Banten di Kota Serang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten. Kegiatan Pesta Teluk Banten diantaranya diisi oleh Festival Perahu Hias yang akan membawa para tamu undangan dari Pantai Gope menuju Pulau Lima yang merupakan jalur sejarah kejayaan Banten di masa lampau. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Pesta Teluk Banten yang berada di Kota Serang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan Pesta Teluk Banten bertujuan memperkenalkan Teluk Banten kepada masyarakat baik nasional maupun internasional. Kegiatan Teluk Banten tersebut diisi dengan festival perahu hias yang digunakan untuk membawa para tamu undangan dari Pantai Gope sampai ke Pulau Lima. Pulau Lima memiliki sejarah luar biasa bagi masyarakat Banten saat menjadi salah satu jalur perjalanan kejayaan Banten pada masa lampau. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, pemerintah provinsi mendorong agar masyarakat berwisata di Indonesia terutama di wilayah Banten. Teluk Banten akan dibangun masjid terapung dan telah dilakukan peletakan batu pertama di wilayah tersebut. Pesta Teluk Banten menjadi langkah awal kembalinya kejayaan wisata di Banten. Pemerintah provinsi sedang menyusun rencana tata ruang wilayah terkait pemanfaatan darat dan laut sebagai pengembangan destinasi wisata di Tanah Jawara. Sementara inisiator Pesta Teluk Banten, Kombes Polisi Nunung Saifuddin berharap percepatan pengembangan wisata di Banten dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut dan bisa meningkatkan marwah Banten di tingkat nasional maupun internasional. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin didampingi oleh Kepala Disparpora Kota Serang turut menghadiri kegiatan Pesta Teluk Banten yang diselenggarakan di Pulau Lima pada hari Sabtu yang lalu. Syafruddin berharap kegiatan Pesta Teluk Banten tersebut dapat mempromosikan Teluk Banten menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten. Selain menikmati keindahan Teluk Banten, wisatawan nantinya diajak untuk menelusuri sejarah Banten di masa lalu. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Haji Syafruddin didampingi Kepala Disparpora Kota Serang Sarnata turut hadir pada acara Pesta Teluk Banten yang diselenggarakan di Pulau Lima Kota Serang Sabtu 18 Februari 2023. Kegiatan tersebut juga turut mengundang PJ Gubernur Banten Al-Muktabar beserta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan keindahan bahari-bahari Kota Serang, sekaligus juga mempromosikan wisata religi yang ada di dalamnya. Setelah acara berakhir, Wali Kota Serang Haji Syafruddin mengatakan, Teluk Banten merupakan tempat sejarah yang pernah berjaya pada masanya. Dengan adanya kegiatan ini, Syafruddin melihat banyak potensi yang dapat dikembangkan selain untuk mendongkrak wisata laut juga dapat mempromosikan wisata religi yang ada di Pulau Lima. Selain itu juga, Syafruddin mengapresiasi setinggi-tingginya atas inisiasi diselenggarakannya acara tersebut. Ia juga mengungkapkan pemerintah Kota Serang mendukung setiap kegiatan di Teluk Banten atau Pulau Lima yang bertujuan mengangkat keindahan bahari Kota Serang serta wisata religi di Kota Serang. Diketahui di Pulau Lima, wisatawan dapat menikmati keindahan pantai yang bersih dan air laut yang jernih. Pantai di Pulau Lima memiliki panorama yang indah dan menakjubkan, sehingga menjadi tempat yang cocok untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas di pantai seperti snorkeling, berenang, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan laut. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.